Halo internet, apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel Himalaya Abadi bersama saya Wilson. Format di video kali ini sedikit berbeda karena video ini kita akan menampilkan presentasi yang dilakukan oleh saya sendiri di hadapan arsitek-arsitek rekan-rekan dari Solo dan Jogja. Dan event ini adalah event kolaborasi antara Himalaya Abadi dan Gelasma Solo Jogja. Di situ kita menampilkan presentasi general terhadap produk-produk seri Himalaya Abadi. Jadi buat kalian yang pengen tahu lebih detail mengenai produk-produk kami, kalian bisa stay tune untuk nonton video ini dari awal sampai akhir. Tentu aja seiring berjalannya waktu kami akan mengupdate jenis-jenis produk terbaru yang tidak tercover dari video ini. Jadi stay tune dan ikuti terus channel Himalaya Abadi jika ada produk-produk baru yang kami akan launching dan kami akan berikan informasi di YouTube. Jadi selamat menonton. Perkenalkan, saya Wilson, saya dari Himalaya Abadi. Nanti Bu Yesika akan datang, jadi ini kursi buat Bu Yesika sebenarnya. Kita mulai dulu supaya kita nggak buang waktu, karena saya tahu waktunya akan terbatas. Jadi perkenalkan sekali lagi, kita dari Himalaya Abadi. Kami adalah perusahaan bergerak di industri kaca, yang mana fokus kita adalah memberikan inspirasi dan memberikan produk-produk yang inovatif untuk interior dan arsitektur. Jadi kita tidak berbicara mengenai kaca umum, seperti kaca tempered biasa, cermin biasa, tapi kita akan memberikan produk yang memiliki added value di industri kaca. Nah, sekilas sejarah kita dari tahun 73. Oke, dari tahun 73. Terus kita sudah ada 2 pabrik. Yang pertama di Sunter. Di sini kita melakukan glass processing. Ini contoh-contoh foto-fotonya. Dan juga beberapa produk kita produksi di Sunter. Tapi nggak semuanya. Kenapa? Karena kita ada satu lagi di Cikarang. Di sini kita melakukan proses mass production dan juga kita ada storage utama di Cikarang. Selamat datang lagi di marketing galeri kita di Kelapa Gading. Nanti kita akan eksplorasi tempat ini di lantai 3 karena banyak showcase produk-produknya secara real bisa dilihat. Terus distributor kami dengan merek Glassmart, salah satunya Bu Yesika untuk di Solo. Ini contoh Glassmart yang pertama kali di Sunter, dan sekarang kita sudah ada 7 Glassmart. Ada upcoming beberapa ke depan, kita harap bisa kita realisasikan dalam waktu dekat. Kita di internet juga cukup aktif, mungkin sering lihat iklan kita di Instagram atau di YouTube. Ini kita bisa di follow nanti setelah waktu senggang. Kita juga melakukan exhibition, cuman karena pandemi, jadi kita akan hold dulu, karena mungkin kebiasaan orang sudah berubah dari segi marketing. Nah, sekarang saya langsung masuk ke jenis-jenis kaca apa aja yang di-offer sama Himalaya Abadi. Mungkin sedikit pengulangan, karena beberapa minggu yang lalu udah sempat ada event di cafe ya, di Solo. Tapi nanti kita akan bahas kulik lebih detail lagi, supaya dapat inspirasi lebih banyak. Kita mulai dari kaca glass tone atau kaca back painted glass. Ini salah satu produk andalan kami, yang mana kaca ini berwarna dan dipakai untuk pelapis-pelapis dinding dan furniture. Sebagai contoh, ini adalah warna-warna standar. Dari nomor 1 sampai nomor 8, ini kita ready stock. Jadi, kenapa kita pilih warna ini? Karena warna ini banyak customer rutin yang mau order warna ini. Sebagai contoh, putih itu udah pasti rutin sekali. Biru untuk beberapa bank, merah juga untuk beberapa bank, sama beberapa company branding. Saya lanjut next. Sedangkan sekarang kaca glass tone pun sudah berkembang pesat, jadi kita menghadirkan edisi matte. Biasanya kaca identiknya dengan glossy, warna yang glossy, tapi sekarang kita hadirkan 5 series yang matte. Buat yang Boston glossy, kita akan hadirkan yang matte. Dan kita sudah pilih warna yang tanda kutip aman, dipakai untuk general usage di dalam desain sehari-hari. Contohnya seperti black, bronze, gray. Ini sangat common. Namun pasti tentu aja beberapa customer kami kurang puas dengan warna yang terkunci di warna standar tersebut. Sekarang kita sudah investasi mesin untuk customization warna-warna baik glossy atau matte. Jadi sekarang kita bisa adaptasi ke company atau klien yang mau warna-warna khusus. Saya akan berikan contoh-contoh fotonya. Seperti ini yang standar yang paling kiri. Ini warna putih, di mana semuanya udah umum banget memakai jenis kaca ini. Tapi kita lihat yang di sini, ini di showroom kita di Bandung, kita bisa combine finishing matte dan warna custom. Nah, aplikasi realnya seperti ini.
sebagai dinding kamar mandi dengan menggunakan matte bronze. Terus ini juga yang custom warna kuning di salah satu company di Jakarta, bahkan sudah bisa ditempered untuk dipakai di area kamar mandi seperti toilet divider seperti ini. Berikutnya beberapa contoh lagi kenapa kita encourage menggunakan kaca glass tone di project-project event untuk office. Karena pertama modulasinya yang besar-besar, kurang lebih 2 kali 3 meter. Jadi sedikit ada sambungan nut, kalau bisa dilihat cuma sedikit-sedikit aja nutnya. Dibandingkan dengan produk-produk lain seperti plastik based atau material-material kayak HPL dan lain sebagainya, itu banyak modulasi nutnya. Dengan menggunakan ini kita bisa modulasi besar, satu, yang kedua kita bisa menawarkan kemudahan pembersihan dibandingkan dengan batu-batuan yang harus dipoles berkali-kali. Dengan menggunakan ini kita cukup investasi sekali, dibersihkannya pakai cairan pembersih biasa. Jadi ini solusi yang cukup ampuh dalam segi cost dan dalam segi maintenance-nya. Beberapa kita custom seperti ini untuk semi mozaik buat warna-warna tertentu, tapi biasanya ada minimum order untuk warna-warna custom. Oke, nah berikutnya saya akan masuk ke topik cermin. Cermin di pengetahuan standar itu banyak kendala, terutama dari segi oksidasi atau bercak hitam. Nah, cermin kami yang seri silver kita sudah lengkapi dengan berbagai macam modifikasi. Dari segi protection coat-nya sampai 3 lapis di sini. Terus kita ada sensitizer dan super sensitizer supaya tidak mudah kelupas lapisan cerminnya. Nah, ini kita hadirkan dengan 4 warna standar. Dari yang super clear nomor 1, yang standar nomor 2, bronze dan grey. Cermin-cermin ini sudah kita lengkapi dengan spek seperti ini untuk mencegah oksidasi pada cermin. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau terlalu lembab atau terlalu basah, satu hari akan oksidasi. Nah, ini beberapa contoh-contoh case tadi aja. Biasa dipakai buat pilar-pilar seperti ini. Ini pakai yang super clear untuk menghilangkan efek pilar-pilarnya. Kita bevel dekorasi. Ini sangat simple. Everyone can do this. Terus ini kita ada cermin yang jumbo size, di mana di sini 2,4, di sini 3,6 tanpa ada nut sama sekali. Ini spesial dari cermin kita. Nah, namun kita balik lagi ke topik oksidasi. Seperti saya mention, di cermin silver yang tadi kita sudah melakukan modifikasi supaya mencegah oksidasi atau bercak hitam. Tapi ada nggak sih cermin yang anti bercak hitam, anti oksidasi? Nah, good news-nya kita udah ada. Tapi kita bedakan dari series cerminnya dengan cermin titanium. Ini contohnya yang saya maksud, cermin teroksidasi, sedangkan ini yang titanium, yang tidak bisa teroksidasi. Dan good news lagi, warnanya banyak. Kita ada 10 warna standar. Bisa dipilih bronze grey-nya, mungkin di proyektor kurang, tapi entah kita bisa lihat sampelnya di lantai 3. Sampai gold, yellow, dan warna titanium standar. Jadi kita harap ini akan mereplace penggunaan cermin silver pada umumnya, karena durability-nya sekali invest nggak usah diganti-ganti lagi cerminnya. Contoh-contohnya kita ambil case tadi di sini di gedung BRI. Ini ada sekitar ratusan unit kita sudah buat, setiap cabang baru, setiap lantai baru ada dekorasi wall art seperti ini. Ini di showroom kami, ini di satu restoran. Kenapa? Karena beberapa spot ada AC-nya. AC adalah musuh cermin. Di mana lubang-lubang pipa itu kan sering rembes dan itu ngerusak cerminnya. Maka dari itu dengan menggunakan cermin ini sekali invest gak usah pusing lagi gitu. Ini terjadi juga untuk gym, fitness center yang private, karena akan ada unit-unit AC di mana akan merusak kaca cerminnya. Nah, ini case tadi juga, ini cermin gold di Lipo Mall. Concernnya juga sama. Kalau cermin oksidasi berkarat menjadi hitam, dia harus diganti dan harus lembur, harus tutup operasional toko. Tapi dengan ini udah nggak perlu ada kejadian seperti itu. Oke, ini beberapa case kita sandblasting di bagian motif bunganya ini untuk ditambah lampu. Dan ini durable karena setelah permukaan yang disandblast dia tidak teroksidasi. Karena jenis-jenis aplikasi seperti ini akan cenderung beroksidasi mulai dari motifnya ke tengah biasanya. Tapi ini udah nggak ada masalah seperti itu lagi. Oke, berikutnya ini sengaja beberapa case. Oke, saya memang sengaja mau cermin yang teroksidasi efeknya. Namun kita hadirkan yang produk mass production.
Jadi kita ada 6 warna dan 6 motif dari antique mirror. Kaca cermin ini bukan cermin yang kita rusak terus kita jual ke customer, bukan begitu. Tapi ini sudah ada polanya dan ini sudah dibuat dengan mesin. Sehingga teman-teman bisa dapat cermin yang fresh dan bukan dioksidasi secara manual. Nah, sengaja kita hadirkan 6 warna untuk variasi disesuaikan dengan tema interiornya. Saya akan berikan contoh-contohnya seperti ini di satu hotel, di foyer. Di foyer juga ini bisa di bevel juga. Nah, beberapa restoran dengan tema industrial atau klasik seperti ini pun ini akan masuk dengan menggunakan antique mirror atau Mirromax RT kita sebutnya. Beberapa juga di dekorasi kita combine cermin A plus cermin B, efeknya akan berbeda-beda. Seperti ini. Masih masuk ke series cermin, ini kita sebut dengan Mirromax Pattern. Ini teknologi terbaru dari cermin, di mana kita bisa buat motif. Untuk sekarang motifnya ini fix, ada 6 motif yang bisa dipilih. Kita sudah prepare untuk klasik seperti ini, untuk yang lebih minimalis seperti ini, Art Deco akan kena di sini. Tapi tentu aja ini bisa di custom based on MOQ. Nanti kita akan bahas lebih detailnya. Aplikasinya juga menarik. Ini yang kalian bisa lihat di situ. Yang versi Art Deco-nya kita sebut dengan pattern intersection. Beberapa case ini custom project untuk yang temperable bisa kita pakai di railing seperti ini. Dan partisi in general. Oke. Berikutnya saya akan masuk ke produknya dari Pak Wijaya berkaitan dengan material pad. Kita sebut dengan hairline glass atau wall film glass. Yang kita maksud adalah yang di belakang si cewek ini. Untuk pelapis dinding. Realnya seperti apa? Seperti ini. Jadi produk kaca ini memiliki motif stainless hairline. Tujuannya kita memang untuk menghadirkan produk-produk yang bersifat pelapis dinding yang nggak mudah bengkok. Karena kita tahu material stainless beberapa case sering bentur dan akan bentol-bentol ya karena kan tertekuk. Tapi kaca tidak memiliki sifat seperti itu. Sehingga pemakaiannya lebih masif, bisa kita lihat seperti ini di pilar-pilar bangunan, ini di hotel di Jakarta Timur. Di sini yang warna gold, ini dipakai untuk perhiasan The Palace Group. Ini di Dan Mogot, Gedung Mayora untuk area lobby lift. Ini di kantor pribadi. Ini juga di The Palace. Sedangkan ini di Gedung LIPI, ini yang di area lobby lift ini. Nah, ini juga bisa berfungsi sebagai papan tulis. Kemarin saya udah buat videonya di YouTube, di mana kita nggak perlu lagi siapin satu ruangan khusus. Satu area khusus. Ini ada papan tulis, jadi kan kurang manis. Kita bisa integrasikan langsung ke ruang meetingnya di sini. Kita coret-coret, biasanya dengan spidol warna putih, karena dia punya pantulan, dia lebih silver ketimbang warna putih. Kalau dibayangkan seperti ini efeknya udah seperti stainless steel. Tapi tidak ada resiko terbentur atau bengkok-bengkok. Dan secara cost juga pasti lebih murah karena ini produk kaca, bukan produk metal. Seperti itu. Berikutnya, ini kita bisa combine material hairline glass tadi dengan kaca bertekstur, menghasilkan efek-efek seperti yang di sini. Yang di belakang model ini. Kita hadirkan 12 warna dan motif standar. Dan di mana bisa di custom juga nanti sesuai dengan warna dan kaca tekstur yang tersedia. Aplikasi seperti apa? Seperti ini contohnya real semuanya. Ini di Backsplash. Kemarin kita posting di Instagram, ini jadi viral. Semuanya nanyain ini. Terus ini juga sama di area untuk urinoir dan di sininya adalah yang hairline tanpa motif. Jadi bisa dikombinasikan. Ini di satu apartemen ya, seingat saya Pak Wijaya. Dindingnya mau menggunakan ini. Ini di Agung Podomoro Land, di marketing galerinya, buat menggantikan efek-efek batu-batu spesial. Pasti glossy-nya dapet, cost akan lebih murah dari batu-batu yang mahal sekali, dan juga maintenance-nya gampang banget. Pakai pembersih kaca merek apapun, dilap, sudah selesai. Nggak perlu dipoles-poles. Beberapa case dipakai untuk furniture seperti di DKI, seperti ini. Terus kita masuk ke kaca kristal, mungkin udah pada tahu, ini sudah common. Dulu kita hanya mengenal kaca polos biasa, ini bisa di-tempered, di-laminate, dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita mau propose yang ini.
dengan processing capability yang sama, bisa di-tempered, laminate, double glassing, dan lain sebagainya, tapi menghasilkan efek yang mewah. Nah, dulu kita pakai ini hanya sebagai jewelry box, karena dulu secara cost tinggi sekali. Cuman sekarang sudah berkembang karena pemakaiannya sudah makin masif dan bisa kita pakai untuk architectural building. Kita berikan contoh. Ini railing, in general udah bisa pakai ini, secara cost masuk. Sama railing dan anak tangga, ini di Medan, ini di showroom kita, yang di situ. Nah, ini saya berikan foto perbandingan jikalau menggunakan kaca kristal yang di bawah, dan ini menggunakan kaca biasa. Ini ownernya bongkar ceritanya. Setelah dipakai, marmernya putih, nuansanya putih, kacanya hijau. Akhirnya ownernya bilang bongkar, kita ganti dengan kaca kristal. Jadi efeknya seperti ini. Case yang sama juga seperti ini. Ini kaca polos biasa, ini kaca kristal. Ownernya mau karena lantainya ini sudah berwarna beige dan putih terang, kita harus imbangi kacanya dengan seperti ini. Ini juga berlaku untuk framing-framing seperti finish product. Aluminium finish product, itu cost-nya udah tinggi, tapi akan terlihat hijau kalau dengan kaca polos biasa. Makanya owner kebanyakan udah sekalian aja, penambahan cost-nya tidak terlalu signifikan dibanding dengan whole produknya. Gitu. Berikutnya saya masuk ke kaca Dania, kaca berpola. Ini juga lagi viral banget. Setiap hari pasti ada yang nanya ini. Ini kita sebut dengan motif moru. Bahasa teknis dari segi desain flute glass atau reed glass. Tapi nggak cuma satu jenis motif, kita hadirkan 12, di mana kita bisa cek nanti di lantai 3. Contoh-contohnya sangat-sangat sederhana untuk divider, tapi dividernya yang mau ada efek semi-translucent atau semi-privacy. Ini di restoran seperti ini ya, ini masuk ke dalam frame seperti biasa, maka dari situ objek lampu akan tersamarkan dengan jenis kaca ini. Yang lagi viral adalah yang garis-garis, yang flute glass. Ini kita pakai untuk restoran juga. Dan beberapa case untuk tebal biasa bisa dipakai untuk partisi kamar mandi. Ini akan sedikit menerawang, cuman karena ini private di Manhattan, jadi mereka oke. Jika dirasa kurang frosted, kita nanti akan hadirkan yang terbaru plus frosted atau di-laminate dengan kaca buram. Itu ada opsi berikutnya. Nah, kita akan masuk ke kaca buram, kaca acid namanya kita sebut. Kenapa acid? Karena proses pemburamannya dengan kimia. Ini berbeda dari dua produk yang paling common teman-teman bisa tahu, yaitu kaca sunblast atau stiker sunblast. Di mana kaca sunblast itu kendalanya adalah pori-porinya besar, menyimpan kotoran, nggak bisa dibersihkan, sehingga harus dibuang biasanya. Sedangkan stiker sunblast problemnya adalah mengelupas, nyimpan debu, getas, nggak bisa dipakai di outdoor. Ini adalah solusi kaca buram untuk semua bidang, untuk semua medan perang istilahnya. Kita hadirkan 4 warna standar untuk yang series translucent. Tentu aja warna ini kita pertimbangkan supaya masuk ke interior lebih mudah. Dan versi cermin. Versi cermin ini dipakai untuk pelapis dinding. Saya berikan contoh-contohnya. Ini yang saya mundur dikit. Ini yang nomor 1. Jadi bedanya adalah ini pakai kaca polos, ini pakai kaca kristal. Makanya hasil pemburamannya warna putih seperti ini. Berikutnya yang di sini, ini untuk kamar mandi. Nggak usah takut kamar mandi. Dulu concernnya sama ya, bercak, nggak bisa dibersihkan, ngelupas stikernya. Tapi dengan ini udah nggak ada kendala itu lagi sama sekali. Nah, series yang dipakai di cermin itu dipakai sebagai pelapis-pelapis dinding seperti ini. Mirip konsepnya seperti hairline glass, back painted, dan lain-lainnya. Ini namanya kaca tekstura. Dengan proses acid etching kita bisa bikin motif-motif seperti ini. Nanti kita akan bahas di lantai 3, tapi saya akan berikan contoh-contoh case tadi buat lantai supaya nggak slip. Kalau lantai kaca kan kendalanya licin banget. Ini kita bisa injak karena dia permukaannya kasar, dia tidak slip. Ini buat efek-efek kanopi, ketika bayangan di atas, efeknya seperti jaring-jaring, atau bahkan di partisi secara umum. Saya masuk lagi ke Lamilux, produk terbaru ya dari Pak Wijaya juga. Lamilux ini adalah material EVA, tapi ini adalah
modifikasi dari teknik kaca laminate. Saya berikan contohnya, ini ada 3 yang motif kayu dan 9 yang motif fabrics, motif kain. Tapi faktanya beberapa case customer kami suka yang contohnya nomor 4, nomor 5, sama nomor 9 gazette. Tapi banyak customer, Pak saya mau custom kainnya dari saya gitu. Bisa nggak? Bisa banget. Ini contohnya hotel di Surabaya, tapi konteksnya kita kemarin supply ke kontraktor di Jakarta. Mereka bawa kainnya sendiri seperti ini. Mereka bawa kainnya, terus tinggal kita proses di mesin EVA menjadi kaca-kaca seperti ini. Dan nggak terkunci harus pakai kaca polos. Bisa pakai kaca-kaca bertekstur juga, bisa pakai cermin. Jadi mix and match-nya banyak sekali. Nggak terhingga dengan menggunakan kaca Lamilux seperti ini. Berikutnya switch glass. Pak Wijaya mau ini atau saya aja? Oke. Switch glass ini adalah material PDLC, lagi viral juga. Dia bisa berubah buram menjadi bening. Kenapa? Karena kita ada material yang kita sebut dengan PDLC. Material ini sistemnya seperti LCD di dalam monitor, di mana ketika kita aliri listrik dia jadi bening. Kita ada 2 versi yang sistem kaca laminate seperti ini. Ini adalah versi yang paling proper karena 2 sisinya kaca. Kita nggak bisa sentuh material PDLC-nya. Tapi beberapa case customer kami pengen versi hemat dan cepat. Jadi kita diminta untuk ya udah PDLC-nya aja yang dibeli, kacanya dari customer. Tinggal ditempel seperti stiker sunblast. Yang mana it works, tapi problemnya adalah telanjang. Nanti kita akan lihat di lantai 3 dan lantai 2 kalau telanjang itu konsekuensinya seperti apa. Beberapa contoh. Ini di mana Pak Wijaya? Kemarin di Bio Farma ya. Ini di Bandung ya berarti ya. Ini Jakarta ya. Ini yang versi film ya, karena waktu kan. Waktunya terdesak, jadi kita harus cepat-cepat pakai film. Ini masih oke karena ini area kering, tapi ke area kamar mandi nggak bisa kita rekomendasikan. Ini di Huawei, switch glass ya, kaca laminate. Ini permanen, masih berfungsi sampai sekarang dari tahun 2000 berapa? 9? 2013 ya. Oke, ini baru juga. Ini di Telkom. Case-nya sama, ini film ya, karena waktu ya. Jadi kebanyakan concernnya kontraktor pilih yang film karena waktu, speed. Tentu aja kita nggak rekomendasikan untuk yang area basah, karena akan konslet takutnya. Berikutnya, ini produk Maxi-Cool. Kita akan skip dulu, karena kita akan ada update warna dari sini. Prinsipnya ini kaca reflektif, biasa dipakai buat kanopi, untuk wardrobe dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ini adalah yang terbaru juga, U-shaped glass. Yang kita maksud adalah yang di belakang sepatu ini. Ini kaca tingginya bisa sampai 5,75 meter tanpa sambungan. Kenapa bisa seperti itu? Karena engineeringnya membuat kaca ini bisa berdiri jangkung-jangkung tanpa sambungan frame yang melintang. Kenapa? Karena bentuknya seperti ini, U-shaped glass. Dia akan saling interlocking di sistem aluminium framing sehingga menghasilkan kaca ini. Dengan demikian, ini akan berbentuk struktur sendiri. Strukturnya ini tinggi, bisa menahan tekanan angin, sehingga kita tidak perlu membuat mullion dan transom di satu kaca yang besar. Saya akan berikan contoh foto-foto. Ini di Bandung, Glassmart Bandung. Ini full tanpa sambungan. Sedangkan ini adalah balok dari lantai, jadi tidak ada sambungan sama sekali. Kita bisa modifikasi untuk jendela. Ini di Adidas, Pondok Indah Mall. Ini dari katalog kami. Ini panjangnya 5,75 tanpa sambungan, dan bisa kita curving seperti ini untuk area railing. Ini contoh lagi yang bisa dibikin wave gitu ya, karena interlockingnya bisa kita segmentasi. Maka dari itu mungkin kalau ekspektasinya tembus pandang bukan produk yang ideal, tapi kalau ekspektasinya adalah box kaca atau area kaca yang luas, ini adalah solusi seperti ini. Oke, presentasi dari saya segitu aja.
Oke, terima kasih sudah stay tune di video ini dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang merasa ini bermanfaat untuk referensi desain, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel Himalaya Body. Tentu aja buat kalian yang interested untuk lebih tahu lebih detail, kalian bisa kontak kita dan kami bisa presentasikan material-material ini dan jenis-jenis sampelnya di tempat atau kantor kalian. Atau kalian juga bisa feel free untuk datang ke showroom Himalaya Body di Kelapa Gading atau kunjungi showroom Glassmart yang tersebar di kota-kota terdekat dari kota kalian masing-masing. Jangan lupa untuk follow kami juga di sosial media dan follow Glassmart di sosial media juga. Sampai jumpa pada episode berikutnya.